Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matis sihah wal 'afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahu maulana al-azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang hatinya selalu dipenuhi dengan kebaikan dan keikhlasan. Siang ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan ungkapan syukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur, yang sampai saat dan detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmat, mencucurkan beragam rahmat untuk kita semua. Alhamdulillah summa alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, posisi kita saat ini berada di hari Jumat pertama bulan Sya'ban, bulan yang dimana dikatakan idza dakhala 'alaikumus Sya'ban tahhiru qulubakum. Ketika masuk bulan Sya'ban atas kalian, maka bersihkan hati-hati kalian semua, sucikan jiwa-jiwa kalian semua. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, karena setelah Sya'ban kita akan menyongsong satu bulan yang kita nanti-nantikan kehadirannya, kita tunggu-tunggu kedatangannya. Bahkan ketika bulan Rajab tiba, ada satu doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita selalu membacanya, agar Allah menyampaikan kita ke bulan yang mulia itu. Doa yang hampir rata-rata kita semua hafal di luar kepala, yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan yang satu itu merupakan bulan umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat-umat lain tidak diberikan bulan tersebut, tapi umat Nabi Muhammad secara khusus diberikan oleh Allah, yakni bulan suci Ramadan. Kita nantikan kehadirannya, kita tunggu-tunggu kedatangannya. Bahkan ada doa yang dianjurkan untuk kita baca agar kita bisa bertemu dan berjumpa dengan satu bulan yang bernama Ramadan. Namun sebelum Ramadan, kita ada di bulan Sya'ban, bulan yang dimana dianjurkan kita pula untuk membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita dari berbagai macam dosa dan salah kita, baik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Sebab saudara, manusia terbaik itu
bukan hanya mereka yang baik menyambung hubungan kepada Allah, tapi manusia terbaik itu adalah manusia yang baik pula menyambung hubungan antar sesama. Dan ini yang kita kenal dengan hablum minallah, hablum minannas. Ketika ada orang yang tahajud tidak pernah ia tinggalkan, duha tidak pernah putus, 5 waktu selalu di masjid, namun terhadap saudaranya bermasalah, terhadap tetangganya seringkali bertikai, bahkan kepada sesamanya tidak tegur sapa, ini bukan orang yang terbaik, saudara. Dia hanya baik kepada Allah, tapi jahat terhadap sesama. Dan sebaliknya, ketika ada manusia sama tetangga dia baik, sama saudara dia akur, ada orang yang membutuhkan bantuannya dia bantu, dia tolong, tapi sholat dilalaikan, ibadah ditinggalkan begitu saja, ini bukan manusia terbaik pula. Jadi kategori manusia terbaik itu adalah mereka yang baik menyambung hubungan kepada Allah dan baik pula antara sesama manusia. Duribat alaihimuz zillah aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, oleh karenanya, strategi apa yang kita persiapkan dalam rangka menyambut kedatangan tetamu yang agung itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita antar sesama manusia. Maka diperintahkan di bulan ini untuk membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita. Karena kita yakin dalam 1 kali 24 jam lebih banyak kesalahan yang kita lakukan dibanding dengan kebaikan. Kita makhluk yang bersosial, yang bertetangga, yang berinteraksi satu sama lainnya, sudah pasti melakukan kesalahan, kehilafan. Oleh karenanya, sebelum menyambut kedatangan Ramadan, perbaiki hati kita, bersihkan jiwa kita, sambung silaturahim kita, bainal ahya wal ahya wa bainal ahya wal amwat. Baik silaturahim antara yang hidup sesama yang hidup, ataupun yang hidup dengan yang telah tiada di alam dunia. Maka masyarakat kita sebelum kedatangan Ramadan, mereka beramai-ramai berkunjung satu sama lainnya untuk saling meminta maaf, meminta ridho, dalam rangka membersihkan hati, mensucikan jiwa. Karena apa? Karena sebentar lagi kedatangan bulan yang suci, tetamu yang agung. Bulan yang suci itu tidak akan pernah masuk ke relung hati kecuali mereka yang hatinya telah bersih dan suci pula. Tetamu yang suci itu akan meresap dan masuk ke dalam hati-hati manusia yang bersih dan suci pula. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, masih ada kesempatan kita untuk saling berkunjung, saling meminta maaf, saling meminta ridho. Apalagi tradisi di masyarakat kita, ketika datangnya bulan Sya'ban dan di pertengahannya bulan Sya'ban, banyak di antara kita yang mendatangi masjid, musola, majelis ta'lim untuk berkumpul, membaca Al-Quran, mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-imamuna wa qudwatuna al-imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, di dalam 1 tahun ini ada 5 malam mustajab, yang dimana ketika seorang hamba berdoa, doanya segera diijabah, permohonannya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya malam Jumat, yang dalam 1 pekan kita temui pasti. Kemudian malam pertama di bulan Rajab. Yang ketiga, malam pertengahan di bulan Sya'ban.
yang masyarakat kita mengenal dengan malam nisfu Sya'ban. Yang keempat dan kelima adalah Lailatul Idain, malam dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah satu ungkapan yang pernah dilontarkan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang mazhabnya banyak diikuti di belahan dunia ini. Beliau mengatakan, ketika malam pertengahan bulan Sya'ban itu, saat Allah membuka pintu-pintu rahmatnya, di saat itulah Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Sekalipun ada pengecualian, siapa mereka yang tidak diampuni sekalipun datangnya bulan Sya'ban, sekalipun dia berada di pertengahan bulan Sya'ban, dosanya tetap tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena menyangkut hakul adami. Kalau dosa dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah pasti diampuni ketika dia bertaubat, menyesali perbuatannya. Tapi ketika menyangkut hakul adami, hak antar sesama manusia, maka sekalipun dia berdoa sambil meneteskan air mata, bahkan air matanya bercampur dengan darah, Allah tidak akan pernah mengampuni orang tersebut. Siapa di antaranya? Mereka adalah orang-orang yang masih tetap mendurhakai kedua orang tuanya. Mereka yang terus-menerus melakukan kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang begitu datangnya bulan Sya'ban, sekalipun dia bermunajat, munajatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari saudara kita introspeksi diri kita. Selagi masih ada kesempatan kita, sebelum kedatangannya bulan yang mulia tersebut, maka perbaiki hati kita, bersihkan jiwa kita dari dosa diri kita kepada Allah maupun dosa antar sesama kita manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anbaqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita tutup khutbah kita di kesempatan siang hari Jumat yang penuh dengan barokah, bermunajat kepadanya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan kekhilafan kita, dengan menanamkan sebuah keyakinan bahwa doa yang kita panturkan siang hari Jumat ini di timing yang pas, di waktu yang tepat, kita untuk berdoa dengan satu harapan, doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dengan penuh khusyuk dan khudu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, inilah kami semua hamba-hambamu yang lemah tanpa daya, yang kembali mencoba mengetuk pintu ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Seraya kami menengadahkan kedua tangan sekalipun untuk kesekian kalinya. Ilahana ya Rabbana, kami bersyukur kepadamu ya Rabb, Kau telah izinkan kami menghirup energi di bulan Sya'ban yang mulia. Dan di saat ini kami berada di Jumat pertama bulan Sya'ban, yang sebentar lagi dalam hitungan hari kami akan kedatangan tetamu yang agung, tetamu yang kami nanti-nantikan kehadirannya, tetamu yang kami tunggu-tunggu kedatangannya. Ya Rabb, izinkan kami semua yang hadir bersama keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai untuk bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya ya Allah. A'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Berikanlah kami kemampuan ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Dengan kehadiran Ramadan, Engkau memberikan kami kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Kami gemar membaca ayat-ayat suci-Mu ya Allah, sebagai teman terbaik dalam hidup kami ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan pula dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia yang sementara ini ya Allah. Kami yakin setiap kehidupan ini pasti akan ada ujian dan cobaan. Terkadang kami lulus ketika